Oke. Nah, jadi noun itu kita lihat ya di sini ya. Adalah apa katanya? Nggak muncul ya. Bentar. Jadi katanya noun itu adalah kata benda katanya. Pasti tahu kata benda? Nih, misalnya di sini contohnya student. Student itu apa? Siswa ya, murid. Nah, itu merupakan kata benda. Ya, terus ada house. House itu artinya rumah ya. Ya, terus ada juga Indonesia nih. Indonesia is the name of country. Nama sebuah negara. Berarti itu juga sama, masih kata benda. Oke, dari sekarang udah tahu ya. Jadi nanti untuk menggabungkan kata benda, katanya ya si preposition ini teh. Terus sekarang yang kedua ada pronoun nih. Apa sekarang pronoun artinya? Nah, kalau pronoun itu artinya katanya kata ganti. Iya, kata ganti. Kalau misalnya Rusli, kata gantinya apa jadinya? Tahu nggak? Hi. Hi. Iya, benar. Iya, benar. Hi. Hi ya, hi. Kalau Miss Ratih, coba apa kata gantinya? Ini nih. Ini nih. She ya. She. Kalau untuk perempuan, satu orang, itu she. Kalau untuk laki-laki, satu orang, tadi kata Rusli apa? He, kan? Nah, kalau sekarang ada 3 orang nih, ada perempuan, ada laki-laki juga, itu nanti kata gantinya apa? Ada yang mana Miss? Yang day atau mi? Ewi? Enggak, kalau misalnya contohnya ya, ada Miss, ada Rusli, terus ada teman-teman Rusli banyak orang gitu. Nah, kalau misalnya mau diganti jadi kata ganti, jadinya apa? Kalau banyak orang gitu, tahu nggak? Wi. Nah, we itu bisa ya, we itu kami ya, artinya kami. Jadi saat Rusli bilang we itu berarti Rusli juga apa ya, ikutan gitu ya, ikutan ke kelompok itu. Nah, kalau yang maksud Miss tadi, yang ada gerombolan orang, ada banyak orang gitu, kata gantinya tuh they. Benar. Oke, berarti udah ngerti ya sampai sini. Nah, kalau yang main itu nanti dijelasin lagi sih di kelas 8, 9 ini cuma untuk contoh aja. Kalau untuk kelas 7 nih, seumuran Musli itu cuman yang tadi aja dulu, yang ini nih, yang she, they, it juga bisa gitu ya. Nah, sekarang kita coba satu lagi nih. Pronounce berarti udah tahu ya kata ganti. Kalau phrases nih, phrases, terus udah tahu belum? Phrases apa? Belum. Belum. Oke, kita lihat ya. Nah, phrases katanya kelompok kata yang tidak mengandung unsur subjek dan verb. Ya, subjek dan verb. Oke, kelompok kata nih. Di sini ada kelompok kata. Berarti kalau misalnya kelompok kata eh, lebih dari satu kata ya, harus lebih dari satu kata nih. Di sini contohnya kita lihat ada my bag nih di sini contohnya. Berarti itu ada berapa kata tuh? Dua ya, my sama bag. Dan ini tuh bukan termasuk subjek dan juga bukan termasuk verb ya gitu. Sekarang ada lagi nih contohnya their house. Nih, ini juga sama phrases karena ada dua kata nih termasuk kelompok kata gitu. Terus ada juga this morning katanya gitu. Itu juga sama phrases karena ada dua kata di sana. Oke. Next ya, kita lihat sekarang langsung kita lihat contohnya berarti ya. Berarti sekarang ngerti ya, preposition itu kata yang digunakan untuk menghubungkan ya. Menghubungkan apa? Noun, pronouns, atau phrases. Menghubungkannya dengan apa, Miss? Menghubungkannya itu to other words. Menghubungkan ke kata yang lain, katanya. Ke kata yang lain, other words within a sentence, dalam satu kalimat ya, kayak gitu. Sekarang kita lihat contohnya di sini. Coba Rusli baca, coba ini bisa nggak? They come my house. Oke. Menurut Rusli itu sentence-nya udah benar atau masih salah? Dan mereka
They itu apa? Mereka ya. Mereka. Terus come? Come itu? Come. Ayo. Datang ya. Ke sini. Oh iya, datang. Datang. Terus my house apa artinya? Rumah? Iya, rumahku atau rumah saya. Berarti kalau di full sentence, kalau dalam kalimat semuanya gimana? Mereka datang ke rumahku. Rumah saya berarti ya. Kalau di sini berarti ini sentersnya masih salah ya. Ya enggak? Harusnya kan mereka datang ke rumah saya kan. Kalau di sini cuman mereka datang rumah saya. Nah, maka yang kalimat yang baik, yang benarnya itu adalah harusnya they come to my house. Harusnya gitu katanya. Oke, coba ada perbedaan nggak antara kalimat yang ini, yang pertama sama yang kedua? Apa bedanya? To. Iya, benar. Kalau yang kedua itu ada to, ya. Nah, to di sini, ini yang Mr. Belin nih, ini tuh berguna untuk menggabungkan yang tadi nih, yang link untuk menggabungkan. Di sini kan ada subjek nih, terus ada verb juga. Nah, subjeknya di sini kan pronoun kan nih, they ini termasuk pronouns kan. Nah, tadi katanya use to link untuk menggabungkan pronoun dengan kata yang lain. Nah, dengan ini my house. My house itu berarti apa? Masih itu ya, masih kata ganti my house ya. Kepunyaan nantinya pronoun, possessive pronoun. Jadi ini bisa dijadikan nanti kalimat lainnya. Berarti ini tadi ada pronoun digabungkan dengan kalimat lainnya menggunakan apa? Menggunakan preposition ini nih apa? To ya. Berarti to di sini merupakan salah satu contoh ya. To di sini tuh salah satu contoh dari preposition gitu. Oke, Rusli sampai sini. Masih bingung atau ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Enggak ya. Oke, kita lanjut berarti ya. Yuk, kita lanjut. Sekarang kita bersihin dulu ininya. Clear all. Oke. Yuk, sekarang kita lanjut ke slide sebelumnya. Sekarang ada pertanyaan nih. How many preposition katanya? Rusli tahu nggak ada berapa preposition? Preposition. Preposition tuh ada 3 ya. Nih, yang pertama itu ada preposition of time. Time, tahu time? Tahu. Waktu. Kalau yang kedua nih, ada preposition of place or position. Place or position apa artinya? Nih, Place to. Place itu tempat ya. Kalau position ya udah posisi berarti. Nah, berarti nanti yang menunjukkan prepositionnya itu menunjukkan tentang tempat atau posisi kita. Misalnya ada di mana? Di bawah, di atas, di samping. Nah, itu merupakan preposition ya dari position gitu. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga nih apa sekarang? Yang ketiga itu adalah preposition of movement. Nah, kalau movement itu artinya apa? Perpindahan ya atau pergerakan. Misalnya ke atas. Kalau tadi kan yang position itu di atas, di bawah. Kalau yang movement itu berarti ada perpindahan ke atas, ke bawah misalnya gitu. Ke samping. Nah, kayak gitu. Berarti itu menunjukkan preposition of movement gitu. Nah, sekarang biar lebih jelas kita lihat ya contohnya. Nah, preposition of time ada berapa? Harusnya tahu nggak? Ada tahu nggak preposition of time ada berapa? Nggak tahu. Nggak tahu ya.
Banyak ya, kalau Miss di sini meskipun nulis 3, tapi sebetulnya preposition of time itu ada banyak nih. Ada at, ada in, ada on, ada during, ada from, until, and since ya. Kalau misalnya ini sama sih artinya pada ya, di, atau iya pada atau di. Nah yang berbeda itu yang ini nih, yang during. During di sini artinya during tahu? During itu Tidak. saat ya, during itu saat. Kalau from tahu from? Tidak. From Eh. dari ya kalau from. Nah, kalau ada dari berarti ada until nih. Sampai ya, misalnya from 2 AM until 3 AM. Dari jam 2 sore sampai jam 3 sore. Nah, jadi di sini until itu sampai ya. Kalau since itu artinya sejak. Tuh. Nah, sekarang kita yang biasanya yang membingungkan itu nih yang menggunakan kapan menggunakan at, kapan menggunakan in, dan juga kapan menggunakan on ya di sini. Yuk kita lihat. Nah, kalau untuk menggunakan at itu katanya used for precise time. Apa precise? Rusli tahu nggak? Precise. Nih, di sini ada precise. Enggak ya? Enggak. Kita lihat precise. Precise itu artinya yang spesifik. Spesifik. Yang gimana Miss yang spesifik? Oke, kita lihat contohnya nih. Example. At 10:30 AM. Berarti spesifik pada jam 10:30. Nah, berarti itu kan udah spesifik kan waktunya, maka menggunakan at di sininya, bukan in atau bukan juga on. Kalau misalnya Rusli ngejawab in 10:30 AM, berarti salah ya. Karena kalau misalnya menunjukkan waktu yang spesifik seperti ini, itu harus menggunakan at itu. Terus ada at 8 o'clock, sama, itu juga spesifik. At bedtime, waktu tidur, berarti spesifik juga. Terus at breakfast, nah itu juga spesifik juga ya, jadi pada saat sedang makan gitu. Makan pagi, berarti ya sarapan gitu. Oke, jelas nggak sampai sini Rusli? Halo Rusli? Kenapa dimatiin ininya? Salah. Jelas ya? Sudah jelas? Oke. Saya ngomong sendiri. Ya udah nggak apa-apa, jangan dimatiin aja, cuman berdua kan kita, jadi nggak bising, nggak apa-apa nggak dimatiin juga. Sekarang yang kedua ya, yang in nih di sini. Nih, oke, kalau in itu katanya used for referring long period of time katanya. Kalau yang tadi mas spesifik ya waktunya. Kalau yang ini mah long katanya, periode waktu yang lama. Nah, yang gimana Miss itu? Nih, kita lihat contohnya aja. In the morning. Nah, kalau in the morning berarti periodenya lama dong. Dari jam 5 ya, dari jam 5 udah bisa dikatakan morning sampai jam berapa? Kira-kira jam 11-an ya. Nah, itu kan masih in the morning. Berarti long period of time di situnya. Nggak spesifik. Kalau yang tadi kan spesifik ya. Cuman kalau misalnya jam 10, udah aja jam 10:30. Kalau ini in the morning, kalau in the morning kan waktunya panjang gitu. Nah, ini adalah long gitu. Sekarang in December, sama, itu juga long ya. Karena kan di Desember itu ada 30 hari itu. Berarti juga sama long period of time. Terus ada juga menunjukkan waktu, nih di sini ada waktu. In 1991, lagi dong. Itu berarti long sama ya, dalam satu tahun itu kan ada berapa hari? 365 hari. Wow, berarti panjang banget dong ya waktunya. Terus juga ada in a week nih di sini. In a week juga sama, long period of time karena ada 7 hari itu dalam satu minggu itu. Nah kan makanya kalau misalnya menggunakan mau menunjukkan kayak morning atau nama bulan Desember, Januari, Februari itu menggunakan in. Kalau tadi yang jam nih, jam itu menggunakan at kan. Terus kalau misalnya tahun juga di sini nih, tahun itu juga menggunakan in ya, gitu. Sampai situ, paham Rusli? Paham. Ya, kita lanjut berarti ya. Yuk. Kita lanjut ke yang on sekarang. Oke, kalau yang on gimana, Miss?
Oke, jadi kalau yang on ini katanya digunakannya itu untuk days sama hari. Kalau days apa days? Rusli tahu nggak? Dari situ Days itu days kan ha hari. hari. Bener. Kalau dates apa nih dates yang ini? Kalau dates apa nih dates? Ini nih yang ini. Oh, hari. Tanggal. Tanggal. Bener banget. Good job. Nah, sekarang berarti untuk on ini ditujukannya untuk menunjukkan day sama date katanya untuk merefer menunjukkan ke mengatakan lagi ngomongin hari sama tanggal. Berarti kalau lagi ngomongin hari sama tanggal menggunakan on. Kita lihat contohnya ya. Nah, on Saturday katanya. Berarti ini termasuk apa? Days or dates? On Saturday. Days ya. Saturday. Days. Karena kan Saturday itu hari gitu. Terus juga, di sini ada on January nih. Bener nggak Rusli? On January. Enggak. Enggak, harusnya apa? Harusnya antara hari dan tanggal. Itu kan Iya, mon. kalau Januari di sini ininya harusnya apa? Bukan on ya, harusnya? Bukan Iya, harusnya apa? in. In, good job. Nah, kan tadi di sini udah dibilang ini. Kalau misalnya bulan itu kan panjang, Miss. Long period of time, Miss. Jadi harusnya menggunakan in. Oke, berarti Miss di situ salah tuh. Yang ini tuh berarti harusnya bukan on, Miss, tapi in ya. Berarti ini salah. Nih. Sekarang yang on 13 February itu masuknya days atau dates gitu. Apa? Yang mana? Yang ini nih. Yang on 13 Oh, February. in. In ya. Kenapa in? Kan, hari ini Miss 13 TH ini tahun hari. 13, Hari ya? 13. Berarti ini menunjukkan tanggal. Ya, ini menunjukkan tanggal. Kalau hari mah yang kayak gini nih. Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Yang ada 7 hari itu merupakan days yang ini. Nah, kalau ada kayak gini nih, kayak angka kayak gini, berarti itu pasti tanggal. Kan kalau tanggal menggunakan angka ya. Sekarang tanggal berapa nih? Tanggal berapa sekarang? 8. Tanggal 8 tuh. Kan menggunakan angka kan? Berarti sekarang on 8 bulan apa sekarang? April ya. On 8 April pada 8 Februari. Berarti udah betul ini menggunakan on karena kan tadi ada dates di sini tanggal itu memang menggunakan on gitu. Sampai sini dulu. Paham nggak Rusli? Coba kalau misalnya nggak paham ditanya langsung ya. Paham. Oke, alhamdulillah. Hari. Iya, berarti kita lanjut ya sekarang. Yuk. Kita bersihin dulu papan tulisnya. Papan tulisnya kita ubah ya, jadi monitor screen. Oke, yuk. Wow, sekarang kita punya contoh soal ya. Oke. Rusli, itunya jangan dimatiin, jangan di-mute. Miss. Oke. Nih, sekarang Miss punya soal. Ada Lucy is arriving. Berarti arriving, tahu nggak artinya arriving apa? Nggak tahu. Datang. Tapi tahu sih, tapi lupa. Ya, datang artinya ya. Arriving itu datang. Lucy datang pada, berarti ya, ini preposisinya pada February the 13. Nah, berarti di sini apa nih jawabannya? Coba tadi udah dipelajari baru aja. Pada. Berarti preposisinya di sini apa? In, on, atau at? Pada. Kan ini ya Februari. Kan ininya tadi kalau misalnya apa Cina tadi teh? Kalau lagi In. In. Kenapa in? Karena Februari. Februari. Oke. Bulan. Oke, kita lihat ya Februari. Kalau yang ini apa nih yang ini? Februari berarti in February. Nah, kalau ini apa? In, at, atau on?
Tadi yang spesifik banget yang pertama tadi yang at at berarti ya. Oke, sekarang kita lihat jawabannya apakah benar. Yuk, kita langsung lihat aja. Wow, salah satu ya. Harusnya ternyata on. Kenapa ya? Kenapa on? Coba. ada tanggalnya. Karena ada tanggalnya. Itu tanggal 13 tuh. Nah, ini tuh jebakan sebetulnya tadi Miss sengaja. Februari, tapi di sininya ada the 13th. 13, berarti tanggal ini bukan bulan. 13 Februari. Jadi harusnya menggunakan on gitu. Nah, kalau yang ini udah bener ya. Good job. Menggunakan at karena spesifik. Jam 8 gitu. Oke. Sekarang kita kerjakan soal yang nomor 2 nih gimana? The weather is often terrible in London. Bla 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 January. Apa ini? In Ya. Oke, good. Kita lihat. ya. Wow, bener ya. In January. Karena ini menunjukkan apa? Bulan. Berarti menggunakan in. Sekarang yang ketiga nih. The Beatles. Ini nama band ya. The Beatles itu was popular. The Beatles itu populer pada pada tahun 1960-an berarti. Nah, di sini apa berarti prepositionnya? In, at, atau on? In Ya, oke. Kita lihat. Yeay, bener lagi. Good job. Ini in karena ini menunjukkan tahun. Berarti long period of time. Ingat kalau yang in itu tadinya yang periode waktu yang lama katanya gitu, nggak spesifik ya. Oke, kita lihat. Satu lagi berarti. She left London, dia meninggalkan ya, left ini bukan kiri artinya, tapi meninggalkan. Dia meninggalkan London pada 4 Maret. Berarti apa harusnya? on. On, kita lihat. Yes, exactly on. Betul ya, karena ini merupakan hari ya, tanggal ya, 4 Maret. Tanggal 4 Maret. Berarti menggunakan on. Good, oke, sudah paham berarti ya. Sekarang kita lanjut yang nomor 2 nih apa? Ada preposition of place or apa itu? Position ya. Yang kata Miss bilang tadi, place itu artinya tempat berarti ya. Kalau yang position itu posisinya. Kita lihat gimana contohnya. Ada in, di, on, pada, under, di bawah, next to, di samping, between, di antara, among, di antara juga. Nih apa bedanya nih ini antara ini sama ini? Nanti kita cari tahu ya. Ini soalnya artinya di antara Miss dua-duanya nih. Cara ngebedainnya gimana? Oke, kita nanti pelajari. Ini kita lihat dulu aja daftarnya apa aja. Terus ada juga in front of. Itu in front of di depan ya. Ini kita tahu mungkin ya itu juga in front of di depan, behind di belakang, above itu di atas, below itu di bawah, near di dekat, at di. Oke, sekarang kita lihat nih ininya. Lihat nih. Kalau in berarti itu posisi ya. In itu si bolanya ini ada di dalam box ya, ada di dalam kotak. Nah, itu baru in. Nah, si bolanya ada di dalamnya. Kalau si bolanya di atas kotak nih, diemnya tuh di nempel gitu ya. Nah, ini nantinya posisinya on the box ya, on the box karena ini tepat di apa ya? Si bolanya itu ada kayak nempel gitu loh di kotaknya, tapi nggak di dalamnya. Berarti on the box. Kayak kita duduk aja. Duduk. Kan kita nempel ya ke kursi gini. Nah, we sit on the chair. Kita duduk di kursi. Nah, itu menggunakan on karena sesuatu sedang menempel gitu dengan benda lain gitu. Nah, kalau yang ini nih, under itu udah jelas di bawahnya nih. Si bolanya ada di bawah kotak, under the box, di bawah kotak. Nah, kalau di sini, ini tuh di pinggirnya, di pinggir Miss nih, ada siapa misalnya. Next to Miss Rati, misalnya gitu. Nah, ini di samping kotaknya, berarti si bolanya. Nah, terus sekarang yang ini nih. Nah, tadi Miss bilang, apa bedanya between sama among? Itu artinya kan sama-sama di antara ya. Terus tahu nggak coba setelah ngelihat gambar ini apa bedanya kira-kira?
Hmm, oh, kalau Mm-mm. between mah cuma 2, itunya nih Mm-mm. bosnya, Iya, boxnya. Kalau kalau di emang, base mah, amangnya banyak. betul banget, exactly. Wow, pinter ya Rusli. Kalau between itu betul tadi kata Rusli, itu ada di antara dua benda nih. Boxnya itu ada dua, jadi si bola ini ada di antara dua kotak nih. Kotak ini sama kotak ini. Baru between the boxes ya, boxes. Kenapa boxes? Karena ada dua boxnya ya. Kalau ini kan tadi satu ya box doang. Karena ada satu. Kalau ini karena ada dua boxnya jadi boxes. Between ya itu. Nah, betul. Kalau yang emang itu dibacanya emang ya. Emang bukan emang bakwan tapi ya emang aja. Emang ini ada di antara beberapa boxes. Banyak, lebih dari dua ya. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, banyak banget. 10 tuh ada box. 10 box. Berarti among the boxes. Berarti ada di antara banyak orang gitu. Banyak benda gitu. Nah, sekarang kalau ini ada di depannya katanya. Jadi si bolanya, si boxnya di belakang, bolanya di depan. Jadi in front of the box, di depan apa? Kotak. Berarti si bolanya ada di depan kotak. Nah, kalau ini adanya di belakang, behind the box. Satu lagi kita lihat. Kalau ini nih adanya above. Kalau above itu di atas, tapi dia gak nempel. Kalau yang on tadi kan juga sama di atas nih. Tapi dianya nempel di boxnya, makanya menggunakan on. Kayak kita kalau duduk juga kita kan nempel ya di pantatnya Ya, nempel di kursi, makanya menggunakan on. Nah, kalau above itu di atas dan dia itu nggak menempel ke sini nih. Jadi bolanya di atas tuh, above the box. Jadi bola itu ada di atas kotak gitu. Nah, kalau bilau nih, bilau itu di bawahnya. Di bawah nih, kan di bawah. Ada di atas, ini di bawah lawanannya. Terus ada near nih, ada near juga. Kadang juga suka bingung sih ngebedain antara next to sama near ya, karena memang sama-sama dekat gitu. Tapi itu mah sama aja sih sebetulnya. Near itu bisa sama-sama ini, next to, di samping juga. Terus ada far from. Ini mah udah jauh nih. Jadi ininya di sini, ininya di sini. Berarti far from the box. The ball ini, bola ini far from the box. Jauh dari the box. Sampai sini, coba Rusli. Paham nggak? paham. Paham. Yuk kita lihat sekarang. Ah, oke. Okay. Nih, di sini ada the food is bla 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 the table. Makanan itu ada berarti di nih, preposisinya di berarti di meja. Berarti ini apa nih? Menggunakan apa? On, On ya. Karena apa? Karena di atas meja, makanannya di atas meja dan nempel. nempel kan di meja. Wow, good job. Benar ya. The food is on the table. Ya, bukan above the table ya. Karena kalau above takut dong. Makanannya ngelayang berarti kalau gitu. Nah, bukan ya. Berarti ini udah benar. The food is on the table. Sekarang yang kedua. I'll meet you. Bla bla bla. The cinema. Ini ada pilihannya nih. Wow. Tinggal nanya aja nih. I'll meet you. Aku akan mengunjungimu di cinema. Di apa cinema? Bioskop ya. Coba yang mana jawabannya? Kira-kira under, below, atau in? Apa ya? Kalau under itu kan di bawah. Ini juga di bawah. Kalau kalau in itu In. di. Berarti apa jawabannya? In ya, kita lihat. Bener ya, in. I'll meet you in the cinema. Karena kan ini pilihannya, ini under masih di bawah cinema. Terus kita ada di bawah tanah gitu. Enggak ya. Berarti ini ada jawabannya in ya. Sekarang yang ketiga, my handphone is bla 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 the pillow. HP saya berarti ada di pillow nih. Pillow itu apa? Bantal ya. Ini ada under, ada at, ada into. Apa coba? Kalau under berarti di bawah, at di. Kalau into itu ke dalam ya. Coba apa jawabannya kira-kira? Pillow. Pillow. Yang paling mungkin gitu. Under. Under kita lihat ya. Wow, Rusli. Good job.
Bener ya. My handphone is under the pillow. Bukan at ya. Kalau at itu lebih ke tempat jadinya. I am at my house. Nah, tempat kan ada my house. Kalau into itu kayak pergerakan, movement ke dalam. I put my phone into the bag. Saya meletakkan handphone saya ke dalam tas. Nah, gitu kalau into. Berarti ini udah benar pakai under. Sekarang satu lagi. My grade is the best. Bla bla bla. My friends. Ah, ini tadi ada ini nih, ada yang ini nih. Berarti yang mana? Between. Between atau among. Lihat nih, ini my fans. Berarti kalau fans ini berarti banyak fansnya nih. Apa? Among. Among. Kita Among. lihat. Kita lihat. Yep, betul sekali. Perfect ya. My grade is the best among my fans. Berarti my fansnya itu banyak, lebih dari 2. Bisa 3, bisa 4 gitu kan. Nah, kalau biasanya kalau misalnya between itu tuh di apa disebutin my grade is the best between Danu misalnya. Nah, itu kan berarti ada 2 kan yang dibedainnya grade itu skor ya, skornya Rusli sama skornya si ini misalnya. Nah, kalau ini mah kan nggak disebutin ya, friends berarti ini banyak. Kalian menggunakan ma. Tuh. Sampai sini ada yang tanyain dulu nggak? Tidak. Tidak. Oke, lanjut ya. Satu lagi nih. Wow, excited ya. Nah, sekarang movement nih yang kata Miss bilang tadi. Kalau movement itu ada pergerakan. Ada ke dalam, ke atas. Kalau tadi kan yang place position itu di ya. Di atas, di bawah, di samping. Kalau ini mah ke atas, ke bawah, ke samping. Berarti ada pergerakan. Kita lihat ya. Apa aja. Wow. To itu ke. Through melewati, along sepanjang, into ke dalam, out of keluar, around keliling atau mengelilingi nanti ya, up ke atas, terus down ke bawah, over melewati, off ke bawah, across melewati juga, pass melewati juga, away from jauh, onto ke dalam. Nah kalau yang ini nih yang artinya sama kayak gini, biasanya nanti tergantung kalimatnya. Jadi kalimatnya nanti yang paling apa ya? Yang paling masuk dengan preposisinya yang mana? Kita lihat ya sekarang gambarnya biar jelas. Wow, jelas nggak Rusli? Bukannya pakai HP atau pakai laptop? Pakai HP. Pakai HP, jelas nggak di HP gambarnya? Jelas. Jelas ya, oke. Sekarang kita lihat yang pertama. Oke, yang pertama itu ada through nih. Through. Through itu melewati artinya tadi. Tapi melewatinya tuh nih, lihat nih, ke dalam si ini nih, apa sih ini? Kayak pipa gitu ya, kayak terowongan gitu. Jadi masuk ke dalamnya ini. Nah, ini baru masuk through ya, bukan pas. Pas juga sama kan artinya melewati, tapi beda nih. Kalau ini through, harusnya ke dalam kayak gini kayak terowongan berarti through. Sekarang along nih, along tuh tadi katanya bersamaan ya, sepanjang, tapi nanti ada ini nih. Kalau sepanjang itu ada yang apa ya? Ada objek lain di sekitarnya nih, ada ini, nah makanya along gitu. Oke ya. Kalau misalnya ini ke sini dulu. Into, tadi Miss bilang into itu ke dalam nih, dimasukin si bola ini ke kotak. Nah, ini baru into ke dalam ya. Sekarang kalau out of, kebalikan dari ini, dikeluarin nih dari si bolanya itu dari dalam dikeluarin keluar. Makanya out of. Kalau around itu jelas dong. Berarti apa kalau around? Nih yang ini. Mengelilingi. Ya, mengelilingi si kotaknya gitu. Nah, sekarang kita ke sini. Harusnya tadi ke sini dulu ya. Tuh, sekarang tuh. Kalau tuh itu jadi ada tujuan nih. Dari sini, dia ke sini. Nah, itu baru tuh tujuan berarti ya. Tuh, kalau misalnya Miss aja. I go to school. Go to school. Berarti sekarang Miss belum ada di sekolah, tapi mau ke sekolah gitu. Jadi ada tujuannya. Away from sekarang. Away from itu menjauhi. Nih, lihat. Menjauhi. Jadi si bolanya itu menjauhi ininya. Miss. Ya, kenapa? Aku ke WC dulu ya, Miss. Oke, ya udah. Agak lama gak sih? Oke.
Mana katanya, Miss? Mau ke WC dulu katanya, Bang. Ini Oh, berapa menit lagi waktunya, Bang? 15, Miss. Oke. 14 menit lagi. Siap, Bang. Masih lama kan? Oke, ini juga cuman satu lagi, cuman ini doang sama latihan soal udah beres. Ada yang satu lagi kemana, Bang? Gak respon, Miss. Di telepon sama di WA juga. Oh, Gak ada ngerespon. ya udah tuh nggak apa-apa. Ya, udah laporan juga sih ke Miss Pinanya juga. Oh iya. Ya, itu kan dari Banjar juga itu. Sama merenya satu sekolah sama Rusli merenya. Kurang tahu tah, Miss. Tapi Bang, itu aku udah kirim tadi yang soal mandiri gini. Nah, terus sekarang yang checklist, berarti kan aku ngisi checklist guru ya Bang? Itu berarti gimana nanti? Apa? Ke Bang Idad atau ke siapa ngirimnya? Dikirim ke Abi, Miss. Oh, siap. Kayak Abi ngirim ke Miss Pina. Iya. Oke. Nah, sekarang yang on to nih, on to itu kayak apa ya? Disimpan tabnya ke sini. Jadinya ke misalnya kita nyimpan mau ke mejain gitu. Nah, on to disimpan ke. Kalau tadi kan yang off itu yang the food is on the table. Itu udah di dalam ini, udah di dalam meja ya. Nah, kalau misalnya yang ini itu tuh disimpan ada pergerakan antara si bolanya itu mau disimpan ke ini, ke boxnya. On to kayak gini. Nah, kalau ini sebaliknya tadi mau dijatuhin off gitu. Kalau across ini tuh kayak ngelewatin across, tapi ngelewatin itu kayak apa ini? Kayak bridge ya, kayak apa jembatan gitu, kayak ngelewati jembatan nih. Jadi kita ngelewatin kayak gini gitu. Ada something gitu di sininya. Melewati di sini. Kalau yang ini kan beda ya, tadi melewatinya ini cuman ngelewatin aja, kalau ini mah ke dalam ya. Kalau yang across mah kayak ada something, ada sesuatu di sininya, penyangga kayak gitu, misalnya ada jembatan atau apa gitu ya. Nah, ini across. Sekarang up. Up itu ya udah tau lah, ke atas ya, naik. Ya. Kalau down berarti ke bawah. Kalau over itu melewati nih. Jadi misalnya si bolanya itu mantul ke sini. Over, berarti over the boxes gitu. Kamu goreng ayam ya? Nanti ya, nanti. Leslie sampai sini udah paham belum? Sudah. Ya, kita sekarang coba ke ini ya, latihan ya. Nah, oh my god, lupa Miss nggak diiniin ininya. Ya udah deh, nggak apa-apa ya. Harusnya ini tuh disembunyiin dulu. Oh my god, nggak apa-apa ya. Sekarang kita coba analisis aja nih. Kenapa ini menggunakan tuh nih, nggak menggunakan in atau Kan, in tuh? apa sih kata sambung? Bandung sama Jakarta. Nah, jadi mau disambungin ya antara dari sini nih. Jadi ada tujuan ya. Tadi Miss bilang kalau tuh itu ada tujuan nih ini. Jadi
dari Bandung mau ke Jakarta, ada tujuannya. Makanya menggunakan to gitu. Good. Nah, sekarang kenapa ini across nih? Across, enggak in, enggak on. Kenapa? Market. Kenapa? Ayo, bisa Emang jelasin kalau enggak? in kan apa ya? Kalau in kan buat Buat? kalau on kan buat kalau in kan buat tanggal. Miss. Iya. Kalau time Tanggal berarti ya. bulan. Kalau on kan bukan. Ini bridge apa? Tahu nggak artinya bridge? Hah? Ini tahu nggak artinya apa nih? Bridge. Enggak. Jembatan ya. Dia berjalan berarti bla 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 jembatan. Berarti ini kalau bahasa Indonesia apa nih? Berjalan, kalau in itu kan di ya. Kalau on itu pada. Kalau across itu melewati. Berarti yang paling tepatnya itu ya across. Karena ini kan berjalan, ada movement. Tadi kalau on sama in doang itu bukan movement. Kalau ini bisa jadi time kan ya. Tadi Wesley bilang. Miss katanya itu mau buat tanggal, buat hari. Benar. Jadi kalau ini mah bukan, gak ada hubungannya sama hari sama tanggal gitu. Ini mah adanya pergerakan, ada movement tadi pergerakan. Apa pergerakannya? Ini berjalan dianya, berjalan melewati ini jembatan. Makanya kita menggunakan across di sini. Good. Nah, sekarang nih yang I put the ball, kenapa di sini into nih? Into enggak in atau tuh? Nah, kenapa enggak tuh nih? Misalnya bisa aja kan tuh nih. Coba kenapa? Kan kalau tuh ada tujuan. Ini ada tujuannya nih ke hamper. Hamper tahu nggak hamper apa? Iya. Hamper itu artinya keranjang ya. Jadi saya meletakkan bola bla 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 keranjang. Apa coba? Kalau itu artinya tadi apa? Yang ini. Itu Ke dalam ya. Aduh ini susah nulisnya nih. Ke dalam ya. Kalau into itu ke dalam. menaruh barang ke keranjang. Bahkan keranjang masukkan ke dalam. Bener gitu. Jadi kan ini yang mau nyimpen bola kan? Ya kalau mau nyimpen bola otomatis ke dalam keranjang dong dimasukin si bolanya. Makanya kita menggunakan into di sini. Bener. Pas, udah pas nih. Nah sekarang yang terakhir. Oke. Ada out nih di sini. Kenapa out? Kenapa nggak get up? Nah, get up juga bisa kan tuh get up atau get through. Kenapa menggunakan out di sini? Coba. Cocok banget. Get out my room. Nyuruh apa tuh? Nyuruh Ya, apa? keluar. Good. Nyuruh keluar. Get out of my room. I want to be alone, katanya. Jadi ini pergerakan, ada pergerakan juga. Si orang itu disuruh keluar. Dari dalam disuruh keluar. Gitu. Ada pergerakan. Makanya di sini menggunakan out. Gitu. Oke, sampai sini dulu nih. Tadi udah ada berapa topik tuh? Tadi ada 3 ya. Ada apa? Preposition of times, ada preposition of place and position, ada juga preposition of movement. Coba sekarang, Rusli mau ditanyain dulu nggak ke Miss? Ada yang nggak jelas atau nggak paham gitu? Apa coba? Udah paham ya? Udah bisa ya? Paham. Ya, insya Allah ya, Rusli bisa untuk preposition ini. Nanti juga ada ini sih, ada apa? Ada soal mandiri. Jadi nanti ada kayak gini, nanti Rusli coba deh kerjain dulu. Apa? Jangan apa-apa dulu, jangan nanyain dulu ke orang. Pokoknya mah Rusli aja kerjain dulu sendiri. Nah, terus nanti ada pembahasannya Miss kirim juga. Nah, untuk mengecek Rusli bisa atau enggak gitu. Ngecek aja diri sendiri gitu, mau atau enggak mengerjakan soal ini gitu ya. Oke, kalau misalnya nggak ada yang ditanyain dari Miss, sekian dulu ya. Rusli baik-baik, stay at home dulu, jangan kemana-mana ya, karena lumayan menakutkan ya, this virus is terrifying gitu. Tetap sehat, jaga kesehatan juga di sana. Tetap belajar ya, harus tetap semangat belajarnya meskipun dari rumah gitu. Karena kalau misalnya Rusli nggak tahu, langsung aja ke Miss tanyain di grup. Kan ada ya di grup juga Miss, langsung aja ke grup tanyain gitu. Terus jangan lupa juga ya nanti ada angket tuh, angket yang buat
komentar buat Miss apa, misalnya kata Rusli, Miss Ratih kurang jelas ngejelasinnya. Rusli bisa nih nanti ditulisin, diangkat. Gitu ya. Okay. So, thank you so much for joining this meeting. Makasih banyak ya Rusli udah datang ke kelas Miss hari ini dalam topik preposition. Kita insya Allah ketemu lagi di depan ya. Oke, berarti kita tutup dengan ucapan alhamdulillah bersama-sama yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke.